Selanjutnya anaknya kepada Imam Ali Zainal Abidin adalah Ali. Setelah itu Husain Al-Asghar. Adapun Umar Al-Ashraf dan Ali, ibunya bernama Sakinah. Husain Al-Asghar, ibunya bernama Sa'adah. Keenam nama di atas mempunyai keturunan, yaitu diantaranya keturunannya Husain Al-Akbar, Qasim, Hasan, Sulaiman, dan Abdurrahman. Kita keturunan dari Muhammad Al-Baqir. Kita lanjutkan Imam Muhammad Al-Baqir. Imam Muhammad Al-Baqir berdasarkan ijma' Imam Bukhari dan Muslim, putra dari Muhammad Al-Baqir ada 4 orang, yaitu Ja'far As-Sadiq, Abdullah, Ibrahim. Abdullah dan Ibrahim keduanya meninggal di waktu kecil. Setelah itu anak yang bernama Zaid, tapi tidak mempunyai keturunan. Ali dan Abdullah. Keturunan Muhammad Al-Baqir hanya melalui Imam Ja'far As-Sadiq. Selanjutnya Imam Ja'far As-Sadiq. Imam Ja'far As-Sadiq mempunyai anak Abdullah, Abbas, Yahya, Muhsin, Ja'far, Hasan, Muhammad Al-Asghar. Semuanya tidak mempunyai keturunan. Artinya kalau tidak mempunyai keturunan, tidak mempunyai anak laki-laki, karena yang menurunkan laki-laki. Sedangkan yang memberi keturunan adalah Ismail, yang dikenal di kalangan Syiah. Dia adalah sahibul mazhab Syiah Al-Ismailiyah. Selanjutnya anaknya bernama Muhammad Al-Akbar, yang diberi gelar dengan Ad-Dibaj. Selanjutnya Ishaq, yang diberi gelar dengan Al-Mu'tamad. Selanjutnya Musa Al-Qadhib. Dan yang terakhir adalah Ali, yang digelar dengan Al-Uraidi. Jadi Imam Ali Al-Uraidi dan Musa Al-Qadhib ini adalah kakak beradik. Al-Imam Ja'far As-Sadiq diberi gelar dengan Al-Uraidi. Ali bin Ja'far As-Sadiq diberi gelar dengan Al-Uraidi. Anak-anak Imam Ali dikenal dengan Al-Uraidiyun. Uraidiyun ini adalah nama kota Uraid di dekat dari Madinah. Ya, yang dahulu menurut ulama-ulama yang ada di Madinah dari kalangan orang-orang Hadramut, mereka itu selalu sering ziarah ke sana dan masih ada bekasnya. Setelah itu, setelah diketahui oleh orang-orang Wahabi, dihilangkan, diratakan sehingga tidak diketahui, dan itu disengaja oleh orang-orang. Yang bisa dirasakan adalah keharumannya daripada kuburan tersebut. Insya Allah nanti kita akan kembali lagi, karena kelihatannya Saudi Arabia mengalami perubahan. Mudah-mudahan ya, sehingga tempat-tempat yang bersejarah, apalagi daripada keluarga, daripada ahli bait Rasulullah, harus kelihatan dan tampak. Anak-anak Imam Ali dikenal dengan Uraidiyun, yang banyak mendiami daerah Uraid dan Kufah dan Qum. Itu di Irak. Di antara anak-anaknya ada Ja'far, mendapat keturunan dari anaknya bernama Ali. Hasan mendapat keturunan dari anaknya Abdullah, yang terdapat di Madinah, Mesir, Irak, dan negeri lainnya. Yang ketiga Ahmad Asy-Sya'rani, mendapat keturunan dari anaknya Muhammad, yang terdapat di Irak, yang dikenal dengan Bani Jiddah, Qasiran, dan Tabariyah. Yang terakhir adalah Muhammad An-Nagib, dan kita keturunan dari Muhammad An-Nagib. Al-Imam Muhammad bin Ali yang diberi gelar dengan An-Nagib, yang pertama kali hijrah dari Madinah ke Basrah. Keturunannya yang pertama adalah Isa, digelari dengan Ar-Rumi. Ya, ada yang kedua, anaknya bernama Yahya, Hasan, Musa, Ja'far, Ibrahim, Ishaq, dan Ali. Al-Imam Isa bin Muhammad
diberi gelar dengan Ar-Rumi. Kenapa disebut dengan Ar-Rumi? Karena memang postur tubuhnya seperti orang Roma, tinggi, putih. Ya. Biasanya perempuan suka dengan postur tubuh seperti itu, putih, tinggi. Selanjutnya Al-Azraq, matanya biru. Masya Allah. Itu bukan birunya orang-orang sekarang itu ya. Jangan itu sebentar aja copot lagi. Ini asli. Sehingga banyak wanita-wanita pada saat itu yang suka dengan Isa Rumi. Maka itu dia juga banyak kawin dan punya keturunan juga cukup banyak. Juga digelari dengan An-Najib. Di zamannya terjadi pemberontakan Zing. Ini adalah yang banyak terjadi karena banyak yang tidak menyukai daripada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak yang dibunuh sehingga keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turunannya pindah ke Yaman. Imam Ali Ar-Rumi dikaruniai 30 orang anak laki-laki dan 5 orang anak perempuan. Yaitu kita lihat ya, nama-namanya semuanya bagus, walaupun banyak. Dan seperti kita, anaknya banyak, akhirnya kepusingan nama dikasih nama kota. Ada namanya Mekah, ada namanya Riyadh, ada namanya Jeddah, iya, Taif, Madinah, sebelah ada, Masya Allah. Tapi ini lihat nama-nama anaknya. Namanya Abdullah, Abdurrahman, Abdullah Al-Akbar, Abdullah Al-Ahwal, Abdullah Al-Asghar, Daud, Yahya, Ali, Abbas, Yusuf, Hamzah, Sulaiman. Mereka tidak mempunyai keturunan. Jadi banyaknya anaknya perempuan. Selanjutnya Ismail, Zaid, Qasim, Hamzah, Harun, Yahya, Ali, Musa, Ibrahim, Ja'far, Ali Al-Asghar, Ishaq, Husain, Abdullah, Muhammad, Isa, dan Ahmad Al-Muhajir. Ya, Ahmad Al-Muhajir punya saudara bernama Isa dan ada keturunannya ini. Kalau yang di atas tadi tidak ada keturunannya. Al-Imam Ahmad bin Isa diberi gelar dengan Al-Muhajir. Beliau hijrah tahun 317 Hijriah melalui Hijaz. Dari Madinah ke Hadramut pada tahun 318 Hijriah. Keturunannya adalah Muhammad, Abdullah, atau ditulis dengan Ubaidillah. Ya. Di sini ulama-ulama juga dalam ilmu nasab sejarah juga banyak berselisih paham. Ada yang mengatakan tidak punya anak yang bernama Abdullah, ada yang bernama punya anak Ubaidillah. Ya. Tapi yang faktanya ditulis sekarang juga banyak di buku-buku bahwa betul mempunyai anak Ubaidillah dan juga dinamakan Abdullah karena Ubaidillah juga istilahnya kalau dalam bahasa Arab tasghir daripada Abdullah. Selanjutnya bernama Ali dan Husain. Kita turunan dari Ubaidillah. Mengapa Yaman menjadi pilihan untuk hijrah mereka dari Basrah atau dari Irak? Diriwayatkan dari Ibnu Abi Saif dalam kitab Fadailul Yaman dari Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau terjadi fitnah, pergilah kamu ke negeri Yaman karena di sana banyak terdapat keberkahan. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan resep seperti ini kepada keturunannya. Ya, di zaman Nabi sudah tahu bahwa mereka nanti akan hijrah ke kota Yaman atau Hadramut sekarang. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergilah kalian ke Yaman jika terjadi fitnah. Ya. Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad, dia adalah awal sufi di Hadramut. Keturunannya bernama Basri atau disebut dengan Ismail panggilannya.
dan Jadid. Keturunannya terputus sekitar abad ke-7 Hijriah. Jadi nasab ini memang lama-kelamaan juga bisa habis. Ya, bagaimana ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga beberapa kabail itu yang sudah inggal, artinya terputus, sudah habis, punah, tidak ada keturunannya lagi. Laki dan perempuan juga habis sudah. Ya. Nah, ini di Indonesia juga alhamdulillah masih ada. Yang di Hadramaut tidak ada, tapi di Indonesia ada. Ya, seperti umpamanya Al-Gadri di Hadramaut, saya kira nggak ada lagi Al-Gadri. Ya, ada sedikit. Khenaiman, ada bang nggak ada. Al-Gadri ada, Khenaiman nggak ada. Ada Khenaiman. Jadi banyak yang pindah dan juga banyak yang putus, yang punah, tinggal. Ya, kalau kita membaca kitabnya Al-Habib Ahmad bin Abdullah Segaf itu, kitab Khidmatul Asyirah, disebutkan nama-nama gabail yang masih belum menggaret, tapi ada juga beberapa gabail yang menggaret. Ya, itu memang tidak bisa dihalangi karena itu memang kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baragabah juga ya, banyak di Indonesia. Keturunannya terputus sekitar abad ke-7 Hijriah. Dan selanjutnya anaknya adalah bernama Alawi, dan kita dari Alawi. Al-Imam Ali bin Ubaidillah, awal gelar daripada Ba'alawi. Gelar Alawi hanya untuk keturunan Imam Ali bin Abi Thalib atau keturunan Muhammad. Keturunannya yang dari Imam Alawi adalah Muhammad bin Ali bin Ubaidillah. Al-Imam Muhammad hanya mempunyai satu orang anak bernama Alawi. Imam Alawi juga mempunyai dua orang anak. Yang satu adalah Salim dan tidak mempunyai keturunan. Yang kedua adalah Ali Khalid Gasang. Ali Khalid Gasang. Di kebetulan Gasang ini nama di Basrah, di Irak itu ada nama daerahnya Gasang. Dulu Imam Ali Khalid Gasang ini punya tanah di sana. Terus pindah ke Hadramaut juga dinamakan Gasang juga. Jadi seakan-akan tanahnya dipindahkan ke Hadramaut, dicabut atau dipindahkan. Padahal tanahnya beda ya. Imam Ali bin Alawi diberi gelar dengan Khalid Gasang. Orang pertama dari kalangan keluarga Alawiyin yang datang ke Tarim. Orang pertama dari keluarga Alawiyin yang dimakamkan di pekuburan Zanbal. Karena di Hadramaut ada dua kuburan yang sangat terkenal, Zanbal dan Quraid. Zanbal dikhususkan untuk Alawiyin. Keturunannya adalah Abdullah dan Husain. Dan ini keduanya tidak mempunyai keturunan. Yang ada adalah Muhammad yang dikenal dengan Sahib Barwah. Al-Imam Muhammad bin Ali diberi gelar dengan Sahib Barwah. Keturunannya Abdullah, Ahmad, Alawi atau disebut dengan Ammul Faqih dan Ali. Selanjutnya keturunan Ammul Faqih. Keturunan Ammul Faqih atau disebut dengan Ali bin Muhammad Sahib Marba adalah pertama Abdul Malik. Abdul Malik ini yang sekarang yang disebutkan di beberapa buku-buku sejarah yang menurunkan keturunannya daripada Wali Songo, ya, atau disebut dari keturunan Al-Azamat Khan, ya, disebutkan di kitab-kitab nasab juga, ya. Kitabnya Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur juga begitu. Lahu dzurriyyah fil Hindi yusamma Al-Azamat Khan. Sebutkan. Cuman apakah Al-Azamat Khan yang ada sekarang itu betul keturunan dari mereka? Wallahu a'lam. Kita tidak mempunyai bukti yang valid, yang kuat untuk membenarkan silsilah mereka. Karena ini sekarang sedang tren, sedang ramai sekarang. Banyak orang yang mempertanyakan kepada saya tentang Al-Azamat Khan. Saya bilang Al-Azamat Khan betul Sayyid, betul Sadah. Tapi apakah kita punya catatan? Terus terang Maktab Ad-Daimi tidak mempunyai, hanya yang ditinggalkan oleh beberapa orang-orang ahli sejarah, di antaranya Al-Habib
Ahmad bin Abdullah Segaf, sahib kitab Khidmatul Ashirah, yang menuliskan tentang itu. Tapi setelah dari Wali Songo ke bawahnya kita tidak mempunyai catatannya yang valid ya. Ada turun menurun ditulis diteruskan tidak punya. Dan kita juga sudah melakukan kunjungan tapi masih sedikit belum terbuka lebar, masih banyak hal-hal yang perlu kita pelajari. Maka itu kita menginginkan sekali dari para pemuda ini untuk membantu pengembangan tentang nasab. Ya. Coba dari kita ini ada yang punya kepedulian atau punya keinginan untuk menulis hal-hal yang berkaitan dengan nasab Alawiyin yang ada di Indonesia. Ya, ini masih banyak kekurangan kita, terus terang saja masih banyak kekurangan. Ya. Nah. Banyak di Jawa Timur yang kita dengar sekarang yang mengakui bahwa mereka itu keturunan dari Al-Azhamat Khan. Tapi terus terang saja kita belum mempunyai. Ya. Akhirnya ketika kita tidak mempunyai, ini sudah merupakan kelemahan kita. Mereka mendirikan lembaga namanya Lembaga Al-Fatimiyah. Ya, ini untuk menyaingi maktabat ini. Yang maktabat ini nggak punya, mereka bikin sendiri. Tapi apakah penulisan silsilahnya itu bisa diakui atau tidak, valid atau tidak, wallahu a'lam. Kita tidak bisa menghukum mereka, ya, maka kita tidak bisa memproses. Sampai detik ini pun belum ada dari keturunan Al-Azhamat Khan yang kita proses pembuatan bukunya. Ya. Walaupun di kitab Syarah Syams Al-Dhahirah yang ditulis dikarang oleh Al-Ustaz Al-Habib Muhammad Zia Syihab, ya, menulis tentang keturunan daripada Wali Songo, diantaranya Sultan Hasanuddin Banten, menulis turunan-turunannya. Tapi apakah itu bisa dipegang, itu juga menjadi permasalahan yang sampai detik ini Maktabah ini belum berani memberikan komentar sama sekali. Ya, karena ini sangat sensitif, karena berkaitan dengan nasab itu harus betul-betul catatannya itu valid, orangnya bisa dipercaya betul untuk mencatat. Jangan yang Azhamat Khan, yang kita sendiri ini yang dari Qabail Alawi yang sudah sangat terkenal atas tafsir itu masih banyak bermasalah, masih banyak masalahnya. Seperti mohon maaf kemarin ada yang SMS kepada saya mempertanyakan tentang al-musawah. Al-musawah. Kita kenal al-musawah itu minal alawi al-ba'alawi yang kita kenal, iya kan? Dan di sini banyak dia kawin dengan beberapa syaraif. Setelah ada orang yang meragukan orang tersebut mengirim SMS kepada saya mempertanyakan tentang silsilah. Padahal silsilahnya ini cukup banyak, 6 nama. Setelah kita coba ke buku kita di maktabah ini, 1 nama pun tidak tersentuh. Jadi kaget, saya bingung. 6 nama nggak ada satupun yang tersentuh. Oke. Saya bingung bagaimana? Coba saya lihat buku yang lainnya. Ya. Al-Junaid juga tidak ada ya, tentang silsilah orang ini. Akhirnya saya berhubungan dengan orang-orang yang saya biasa berhubungan dengan orang-orang di Hadramaut, karena kita punya grup Ilmu Ansab. Setiap ada masalah saya kontak dengan mereka. Akhirnya mereka memberikan informasi yang sangat bagus. Dia bilang Al-Musawa itu ada 3. Ada Al-Musawa Al-Ba'alawi, seperti yang ada di Palembang, di Semarang, di Sumbawa, itu Al-Musawa. Ada Al-Musawa dari Al-Musa Al-Qadhim, dari Farak min Furu' Al-Ahdal, dari cabangnya Al-Ahdal. Ahdal itu Al-Mahdali, 1 rumpun dari tulisan Musa Al-Qadhim, saudaranya Ali Al-Uraidi. Nah, itu Al-Musawa. Al-Musawa. Ada lagi Al-Musawa bukan minasadah. Nah, ini mereka memegang nama ini menjadi modal untuk dikatakan ini sadar. Banyak orang kita yang tidak tahu. Maka itu bagaimana cara untuk membedakan 3 ini? Lihat dari silsilahnya. Ingat, Al-Bafarat juga ada yang bukan sadar. Saya pernah mengalami ada orang Solo datang kepada saya ingin memproses pembuatan buku nasab. Dia dari Al-Bafarat. Saya bilang, boleh?
Coba kasih nama pada saya. 7 saja, nggak usah banyak-banyak. Setelah dia sebutkan 7 nama, satu pun nama tidak ada yang tersentuh di dalam silsilahnya Al-Bafarat dari Ba'alawi. Saya bilang mohon maaf, itu betul Bafarat tapi bukan dari Sada, bukan dari Al-Ba'alawi, itu bukan dari Sada. Jadi mohon maaf saya tidak bisa memproses. Betul, itu Bafarat. Anda tidak mengatakan itu bukan Bafarat. Nah inilah di dalam ilmu nasab ini, di dalam nama-nama gabail nasab Al-Ba'alawi banyak kesamaan. Ya, insya Allah nanti kalau ada waktu saya berikan ini, ya bisa difotokopi, diperbanyak ya, kesamaan nama ya, nama-nama gabail yang ada di As-Sada Al-Ba'alawi banyak ya, seperti Basurah juga ada yang mana minal masyaikh ya, banyak yang lain, Bafagi dan lain-lainnya ya, tadi diantaranya Al-Musawah. Jadi Abdul Malik ini turunannya yang sangat dikenal adalah dari yang sekarang adalah dari Al-Wali Songo. Selanjutnya anak Alwi Muhammad Sahib Al-Bad ada Abdullah dan Abdurrahman serta Ahmad. Al-Imam Ali bin Muhammad Sahib Al-Bad dan Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali. Imam Ali bin Muhammad Sahib Al-Bad adalah ayah dari Al-Faqih Al-Muqaddam, menurunkan sebagian besar gelar yang digunakan oleh Al-Alawi. Keturunan Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam. Al-Faqih Al-Muqaddam punya anak pertama adalah Ahmad ibn Al-Faqih. Yang kedua Ali ibn Al-Faqih. Yang ketiga Alwi Al-Ghayur. Ya. Yang ketiga ini Alwi Al-Ghayur punya anak bernama Abdullah Ba'alawi. Abdullah Ba'alawi. Yang kedua Ali. Dan Ali mempunyai anak namanya Muhammad Maulad Dawilah. Keturunan Muhammad Maulad Dawilah, anaknya adalah Ali, Alawi, dan Abdurrahman As-Sajjaf yang diberi gelar juga Al-Muqaddam Al-Thani. Abdurrahman As-Sajjaf Al-Muqaddam Al-Thani ini anak-anaknya semua jadi wali min awliyaillah, laki dan perempuannya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena lihat Al-Habib Abdurrahman Muhammad As-Sajjaf ini satu hari bisa menghatamkan 8 kali Al-Quran. 8 kali Al-Quran. Kita bagaimana? Satu kali aja Masya Allah. Ya. Maka itu saudara kita Yusuf Mansur punya satu semboyan. One day, one juice. Masa kita nggak bisa one day, one juice. Kita punya datuk 8 kali hatamnya. Masya Allah. Bagaimana anak-anak kita jadi wali semua? Itu kita sangat sedih kalau ada seorang Alawi, seorang Alawiyah yang nggak bisa baca Quran. Ya Allah, bagaimana ini? Bikin kursus sendiri khusus untuk baca Al-Quran. Ya. Katanya sekarang udah ada sistem yang lebih cepat dari Iqra. Boleh itu diterapkan. Ya, dibuatkan formulir ya, bagi yang belum bisa membaca Quran, didaftarkan. Nanti kita buat waktu sendiri khusus untuk mengajarkan mereka. Karena kalau sudah tidak dari muda lagi, kapan lagi? Kalau sudah tua susah nanti. Dan Al-Faqih dulu pernah mengajar, terus terang pernah mengajar di Bekasi, karena Al-Faqih pernah tinggal di Bekasi dulu. Hayya 'alal falah. Pada tahun 1901 itu muncul suatu organisasi Islam pertama, dikatakan organisasi modern, yaitu Jamiatul Khair. Jamiat Khair itu lahir tahun 1901, tetapi disahkan oleh pemerintah kolonial Belanda menjadi akta resmi itu di tahun 1905. Pada zaman itu belum ada organisasi-organisasi Islam. Baru Jamiatul Khair. Di situ juga banyak tokoh-tokoh nasional yang menjadi anggota Jamiatul Khair. Kalau kita lihat Kiai Ahmad Dahlan itu juga anggota Jamiatul Khair. Iya. Jadi yang sekarang setelah itu mendirikan Muhammadiyah. Iya.
Lalu banyak lagi tokoh-tokoh yang juga menghasilkan atau melahirkan pengurus-pengurus syarikat Islam zaman dulu, syarikat dagang Islam, syarikat Islam. Karena para pengusaha, tapi dia terikat dengan satu ikatan yang ingin memajukan pengusaha-pengusaha Muslim zaman itu, makanya dibentuk syarikat dagang Islam. Berkembang dari itu, Jamiatul Khair mulai diawasi oleh pemerintah kolonial Belanda. Di situ gabungan antara para masyaikh dengan para sadah bersama-sama di Jamiatul Khair. Kalau kita ada keluarga Al-Balwael, Al-Basandid, itu pengurus-pengurus juga di Jamiatul Khair. Di samping ada Abu Bakar Al-Atas, Abu Bakar Al-Habsyi, dan ada 3 Abu Bakar yang terkenal, Abu Bakar Al-Habsyi, Abu Bakar Al-Atas, Abu Bakar bin Syahab. Itu semuanya dari Dzurriyah yang membentuk organisasi itu untuk memajukan sebenarnya para keturunan Hadrami yang ada di Indonesia pada waktu itu, dan baik dari kalangan masyaikh maupun dari kalangan para sadah bersama-sama untuk majukan. Tetapi pemerintah kolonial Belanda melihat bahwa ini merupakan ada embrio-embrio yang membahayakan, karena takut untuk mengadakan para pemuda, artinya menggerakkan para pemuda untuk satu kemerdekaan. Mereka takut dengan itu. Nah, setelah berjalannya waktu, para tokoh ini juga ada membentuk organisasi-organisasi. Dari situ lahirlah ada Muhammadiyah. Lahirlah juga Al-Irsyad. Dari situ juga lahir juga Nahdlatul Ulama banyak. Dan pada saat kita melihat bahwa pengaruh organisasi ini makin besar, berkembangnya Islam mulai terorganisir, pemerintah Belanda tidak senang dengan hal itu. Tidak senang dengan organisasi-organisasi. Karena itu Jamiatul Khair pada akhir tahun 1929 itu diberhentikan sebagai organisasi Islam ormasa, tapi boleh dilanjutkan sebagai bagian dari organisasi yang hanya fokus kepada pendidikan. Nah, sebelum itu para pendiri Jamiatul Khair melihat karena Jamiatul Khair mulai banyak dibatasi, membentuk organisasi yang lain yang dikatakan Ar-Rabithah Al-Alawiyah. Rabithah Al-Alawiyah mengikat para keturunan habaib ini, Dzurriyyah Rasul, para sadah, menjadi satu ikatan yang kuat agar semua langkah-langkahnya terorganisir. Jadi Rabithah Alawiyah itu arti yang tadi ditanyakan merupakan ikatan para keluarga besar Alawi yang ada di Indonesia, dimulai di Jakarta. Setelah itu juga ada buka cabang yang ada di Pekalongan dan ada juga di Solo. Itu di Rabithah Alawiyah. Lalu para keluarga Alawi ini juga menyadari bahwa karena pengawasan pemerintah Belanda ketat, ada juga yang membuat organisasi-organisasi lain yang sifatnya fokus kepada pendidikan, tapi dinamakan lain supaya tidak kelihatan. Timbulnya ada Al-Khairiyah yang di Surabaya, ada juga Muhammad Mahdhar itu yang ada di Bondowoso. Nah, ini merupakan satu bagian di mana tujuan Rabithah ini sudah mulai berjalan. Apa tujuannya? Mengorganisir, ya, memadukan semua langkah-langkah dakwah dan yang lain-lain agar semua langkahnya benar-benar terpadu bersama-sama. Zaman itu sudah ada kesadaran itu. Jadi kesatuan dalam berdakwah juga tujuan utamanya mereka itu. Mereka itu untuk memajukan dakwah, tapi dakwah yang tidak sendiri-sendiri. Karena beliau-beliau itu sadar bahwa setiap dakwah yang terpecah-pecah tidak mempunyai kekuatan. Karena itu kebersamaan ini mulai terlihat, dan pada waktu itu juga pemerintah kolonial Belanda mulai mengawasi. Tetapi untuk apa? Untuk bisa sedikit mengkombinasikan langkah-langkah itu, dibuatlah bidang-bidang sosial.
Gitu. Nah, bidang sosial berjalan, melihat juga banyak item yang dari keluarga besar Alawiyin ini banyak. Karena itu dengan pendiri yang sama tahun 1931 mendirikan Darul Aitam. Yang ada di Darul Aitam ada di sini dan ada di Pekalongan juga. Nah, Darul Aitam ini namanya Yayasan Darul Aitam Ar-Rabithah Al-Alawiyah. Nah, itu tahun 1931. Jadi tujuan dari pembentukan Rabithah Alawiyah nomor satu tentunya akan melebarkan dakwah Islamiyah. Kedua, meningkatkan kesejahteraan para keluarga Alawiyin. Jadi yang tadi saya katakan bahwa tujuan ini nomor satu tentu ada tujuan dakwah. Tujuan dakwah untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara ini. Lalu ada yang kedua, meningkatkan kesejahteraan para keluarga Alawiyin dan juga keluarga Masyaikh. Dan juga tidak hanya terbatas pada keluarga Alawiyin, tapi keturunan Hadrami yang ada di sini. Jadi fokus utamanya kepada para duriyah dan juga keturunan mencakupi Hadrami. semua orang-orang yang dari negeri Hadramut yang berhijrah ke Indonesia ini. Ini program atau tujuan ini mencakup juga bagaimana kita mensikapi atau membantu apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya pada saat itu pernah ada dari banyak pengungsi masuk ke Indonesia. Pengungsi itu dari banyak termasuk dari Timur Tengah. Rabithah mengambil inisiatif menampung mereka, langsung juga mengkoordinir para tokoh yang ada di sini yang berkemampuan untuk membantu dan mengosongkan sekolah-sekolah di samping untuk pendidikan, sorenya digunakan untuk penampungan. Jadi kita dalam hal ini Rabithah pada zaman itu sudah mulai masuk kepada bidang-bidang sosial. Nah, jadi antara lain dari bidang dakwah, lalu juga bidang sosial, lalu juga hal pendidikan. Nah, pendidikan ini tidak harus dengan sekolah yang namanya Rabithah Alawiyah. Mungkin di Solo namanya Rabithah Alawiyah. Ada yang khusus dinamakan Rabithah Alawiyah, ada juga dengan nama-nama lain. Tetapi semua pendirinya bagian dari tokoh-tokoh Rabithah ini. Alawiyin. Jakarta Jamiatul Khair, Surabaya Al Khairiyah. Itu semua hasil dari para keturunan Rasul, para Sayyid yang ada di sini bersama-sama. Jadi kalau kita lihat tujuannya, sebenarnya tujuannya sangat mulia. Meningkatkan kesejahteraan. Yang kedua juga memberikan pendidikan. Karena zaman dulu pun para pendahulu kita sudah menyadari dengan peningkatan sumber daya manusia ini, pendidikan, ini merupakan keharusan untuk maju ke depan. Tanpa ini tidak bisa. Apalagi pada saat itu dibawa misalnya dari Yaman, dari Hadramut ke sini. Ada interaksi juga, interaksi budaya, interaksi dari sisi sistem pendidikan yang ada di sini. Karena itu dikombinasikan antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Sehingga lulusannya bisa mampu menghadapi zaman di kemudian hari. Itu tujuan Rabithah Alawiyah. Dan ada satu tujuan lagi, yaitu melestarikan nasab. Melestarikan nasab. Garis keturunan. Untuk apa? Bukan untuk bangga-banggaan. Itu merupakan bagian agar masing-masing para keturunan menyadari dari mana usulnya dan bagaimana tanggung jawabnya ke masyarakat. Jadi kalau ada dari keturunan Alawiyin yang berbangga-bangga dengan nasab, tanpa memberikan satu kontribusi yang baik, akhlak yang baik, itu percuma. Kita tidak, bukan itu tujuannya. Bukan itu tujuannya. Rasul SAW juga. Jadi juga bukan tujuannya untuk membeda-bedakan antara ras. Sama sekali. Berbeda dengan mereka. Karena Islam tidak mengenal kasta. Tetapi itu justru untuk mengetahui sumber berasal dari mana. Lalu tanggung jawabnya. Kalau tanggung jawab seorang katakanlah kalau sekarang dikatakan Habib, itu jauh lebih besar. Kalau dia harus memberikan satu uswah, keteladanan kepada umat. Bukan harus minta dihormati, tidak. Justru harus menghormati. Kita menunjukkan akhlak yang baik dalam hal ini. Itu yang perlu dijamkan. Dan ini juga harus disadari oleh semua anggota besar keluarga Rabithah Alawiyah, keturunan Alawiyin yang ada di Indonesia. Kita bersama-sama
dengan umat, dalam hal ini kaum umat Islam ini, di mana kita hidup sekarang menjadi warga negara Indonesia, kita harus sadar bahwa kemajuan ini harus dicapai bersama-sama.